Dan kami tanya terlebih dahulu kepada Ustadz Arifin nih, Ustadz, bagaimana nih Ustadz untuk pengusaha saat ini Ustadz? Kita tahu semuanya memang lagi serba susah menghadapi ujian yang mungkin mereka ya masing-masing punya sikap untuk menghadapinya. Kira-kira ada solusi nggak Ustadz dengan melihat sejarah dari Nabi kita Muhammad SAW? Monggo Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Masya Allah ini satu opening yang luar biasa Ustadz ya. Saya sudah dituntun untuk masuk kepada pesan utama dan pesan inti. Bahwa ada satu kondisi yang ini sebetulnya bukan kondisi kita sendiri saat ini ya. Saat krisis itu bukan hanya kita, dan kita bukan orang pertama, dan insya Allah bukan orang terakhir. Sehingga poin pertama yang ingin saya garis bawahi, jangan merasa bahwa hanya kita yang mengalami. Dan tidak akan ada lagi yang selain kita yang mengalami. Kondisi krisis seperti ini, pasang surut kehidupan itu dialami oleh setiap orang. Skalanya luas ataupun skalanya sempit. Merata semua orang atau hanya sebagian orang, itu akan selalu terjadi karena memang itulah janji Allah SWT, tilkal ayyamu nudawilu bainan nas. Itulah kehidupan manusia yang akan terus kami putar, nggak ada di atas, ada di bawah. Sehingga pandemi, krisis itu hanya satu momentum di mana kita yang kemarin berada di atas, Allah jadikan kita di bawah. Kita saat ini hidup, besok mati. Nah, kesadaran bahwa turbulensi kehidupan, pasang surut kehidupan ini pasti terjadi cepat atau lambat, kita sadari atau tidak. Ini adalah modal pertama Ustadz untuk kita bisa survive di pandemi seperti ini. Ini bukan berarti kita mati, kita terakhir perjalanan kita, tidak. Kehidupan kita itu seperti itu terus menerus. Ada suka, ada duka, ada siang, ada malam. Jadi kalau kita sedang di tengah malam hari, jangan mengatakan matahari tidak akan pernah terbit. Ya, karena Allah SWT berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan itu pasti ada secercah harapan, bahkan bukan secercah harapan ya, mentari yang pasti akan terbit Ustaz. Di zaman Nabi, Muhajirin hidup di Mekah, diintimidasi, dirampas kekayaannya, dibunuh, sampai akhirnya mereka harus melarikan diri untuk menyelamatkan jiwanya. Lari ke Madinah tanpa bekal. Sebagian pergi ke Habasyah tanpa bekal. Karena mereka hanya ingin menyelamatkan imannya. Sesampai di Madinah, mereka dihadapkan dengan satu fenomena yang tidak asing lagi. Perbedaan kultur, Mekah itu adalah kota perdagangan, Madinah adalah kota pertanian. Sehingga orang Muhajirin yang basicnya adalah pedagang, ketika harus hidup di daerah agraris pertanian, mereka tidak punya skill untuk bisa bertahan hidup di Madinah. Maka Nabi SAW memberikan solusi bahwa penduduk Madinah diarahkan untuk merangkul, mengayomi, yaitu dengan cara membuka peluang magang kerja. Bagi orang Muhajirin, berlatih bercocok tanam, merawat korma. Bisa digambarkan bagaimana gapteknya, kalau bahasanya gagapnya orang-orang Muhajirin ketika awal di Madinah, ketika Nabi menyaksikan orang-orang Ansor mengawinkan korma, karena korma ini tidak akan baik buahnya kecuali kalau dikawinkan Ustaz. Ya, ketika melihat korma dikawinkan, Nabi mengatakan, ngapain capek-capek dikawinkan, biarkan saja nanti buah sendiri, karena persepsi Nabi semua pohon seperti itu, dibiarkan buahnya matang sendiri tinggal petik. Nabi adalah penduduk Mekah. Walaupun beliau nabi, tetapi ini adalah aspek natural, aspek alami. Ya, ini bukan urusan wahyu, ini adalah urusan pengalaman. Ya, sahabat Ansar mengira itu adalah wahyu, sehingga ketika mendengar persepsi atau statement dari Nabi, tidak usah dikawinkan nanti korban juga panen sendiri, mereka girang, wah ini dapat wahyu, berkah baru ini. Ditinggalkanlah kebiasaan mengawinkan korma. Panennya gagal panen. Maka kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang strategi bagaimana mengatur, memanage urusan dunia kalian. Nah, Nabi saja di sini tidak punya skill untuk mengelola tanah. Makanya Nabi memberikan arahan kepada Ansar untuk apa? Untuk membuka kesempatan magang kerja bagi Muhajirin, sehingga Muhajirin, ini poin penting yang perlu saya garis bawahi, adanya perubahan dari hidup di Mekah ke Madinah itu ternyata
disikapi dengan sikap oleh Nabi. Nabi mengarahkan kepada muhajirin untuk magang kerja, menggali skill baru. Karena itu saya pada momentum ini Ustaz, merasa perlu untuk menyampaikan kepada kawan-kawan para pengusaha, kalau kemarin kita sudah punya pengalaman yang luar biasa dalam berdagang di dunia offline, ketika sekarang dunia offline itu mulai ditinggalkan, baik karena pandemi atau memang perubahan pola dan gaya hidup manusia di era globalisasi dan teknologi informatika ini, maka ini menuntut kita semuanya untuk mengupdate diri, membekali diri dengan skill baru, yaitu berniaga secara online. Kita mulai investasi, kita mulai mencoba dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk membuka toko online. Karena memang itu dunia sekarang. Sekarang sejak anak baru lahir saja, dia sudah pegang gadget. Mainannya sudah gadget. Kalau bapaknya, ibunya tidak mau adaptasi, maka dia akan ketinggalan zaman, ditinggal kereta, Ustaz. Sehingga kita harus beradaptasi. Kita harus, pesan saya, beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, perubahan yang ada, karena perubahan itu bukan sebuah derita, perubahan itu adalah bagian dari tahap hidup. Hidup kita ini adalah rangkaian dari perubahan demi perubahan, Ustaz. Kita kemarin anak kecil menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua menjadi kakek, nenek, dan seterusnya, dan kita harus selalu beradaptasi. Dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala pun demikian, memberikan rezeki itu secara bertahap. Semula kita di dalam perut ibu, rezeki kita disampaikan dalam bentuk asupan gizi melalui tali pusar. Ketika lahir, menangis karena proses transisi, menjerit, harus berlatih untuk bisa makan melalui mulut, diajari oleh ibunya, menyusu. Setelah menyusu, pandai menyusu, disapih, karena rezekinya harus berubah. Ada pos perubahan baru. Dia disapih menangis, tapi terus itu dijalani sampai akhirnya dia bisa menikmati rendang, bisa menikmati sate, Ustaz. Bayangkan kalau kita tidak mau update, tidak mau disapih, tidak mau update dengan perubahan itu, kita akan sampai tua jenggotan nyusu terus, Ustaz. Tentu tidak ya bagaimana ya udah jenggotan masih nyusu. Makanya tidak ada pilihan, makanya tema kita adalah change or die. Kita mau berubah, beradaptasi dengan perubahan, atau kita akan ditinggal. Kalau sudah jenggotan menyusui, pasti akan busung lapar, Ustaz. Kita akan bisa hidup sehat kalau kita sudah bisa menikmati rendang. Nah, ternyata kemarin ketika proses transisi, perubahan dari nyusu ke makan, itu kita disapih nangis. Berat rasanya, tidak bisa tidur, terganggu. Hari ini pun gitu. Allah Subhanahu wa taala sejatinya bukan sedang mengurangi rezeki kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang menggiring kita agar kita bisa sukses di pos perubahan selanjutnya, karena dunia telah berubah. Ini tidak lagi dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan waktu. Oleh Allah Subhanahu wa taala telah dibuka teknologi ini agar kita lebih bisa terbuka era globalisasi. Harus kita terima itu dan kita beradaptasi. Tidak ada pilihan lain kecuali kita beradaptasi. Karenanya saya mengajak kawan-kawan pengusaha untuk mari kita belajar bersama, beradaptasi dengan dunia online, perdagangan online. Itu pesan saya. Ansor saja beradaptasi. Nabi saja update dari background pedagang menjadi background petani ya. Tetapi pengalaman skill sebagai perdagangan dalam online jangan dilupakan. Karena muhajirin setelah memiliki ilmu baru bertani, setelah panen butuh pada skill perdagangan, sehingga ketika Madinah betul-betul sudah dikuasai oleh umat Islam, Yahudi menyingkir dari Madinah, ladang pertanian Madinah dikuasai oleh kaum muslimin semuanya, sehingga produksinya melimpah, sedangkan jumlah penduduknya menurun, karena penduduk Madinah yang semula diisi oleh Yahudi juga, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ada 3 kabilah besar, mereka diusir dari kota Madinah oleh Nabi, sehingga jumlah konsumennya berkurang, sedangkan produksinya melimpah. Apakah terjadi krisis? Tidak. Karena peran para pedagang, orang muhajirin yang memanfaatkan skillnya untuk mendistribusikan barang ke daerah-daerah lain, sehingga Madinah dalam waktu yang singkat dan pesat ya, berkembang pesat menjadi pusat ekonomi Jazirah Arab kala itu. Wallahu alam. Kira-kira gitu, Ustaz.